Tak semua kematian layak disebut RIP. Shalom. Jumpa lagi dengan saya James Pangau di Go Gospel Indonesia. Tidak semua kematian itu disebut RIP atau RIP, Rest in Peace. Bahasa Belanda katakan Rust en Vrede. Selalu orang mengucapkan ketika di medsos ada orang meninggal, ada foto orang meninggal, kita selalu menulis RIP atau Rest in Peace, artinya beristirahatlah dalam damai. Tetapi ternyata tidak semua orang meninggal itu layak disebut RIP. Karena di Alkitab ada dua jenis kematian, yaitu kematian dalam damai dan kematian dalam tidak damai. Kematian dalam sukacita dan kematian dalam ketakutan. Contoh di dalam Lukas 16 ayat 19 akan baca, ini ada dua jenis kematian. Satu boleh dikatakan RIP atau beristirahat dalam damai. Tapi satunya lagi tidak cocok kita katakan beristirahat dalam damai. Lukas 16 ayatnya ke-19. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Ya, orang miskin mati dan dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Ini baru RIP, Rest in Peace. Kita lihat berikutnya. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Ini bukan RIP, ini bukan beristirahat dalam damai, tapi ternyata dia menderita kesakitan dalam nyala api ini. Kita mungkin karena bersimpati kepada keluarga, kepada teman, lalu kita tulis RIP, 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 tapi belum tentu dia beristirahat dalam damai. Nah, bagaimana supaya kita bisa beristirahat dalam damai? Rasul Paulus di dalam Filipi 1 ayat 21 berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kematian yang layak disebut RIP, RIP, itu adalah ketika hidupnya dalam Kristus, maka kematiannya itu dikatakan menguntungkan. Kedua, bagaimana supaya kematian itu adalah kematian yang menyenangkan, kematian yang berbahagia, atau rest in peace, beristirahat dengan tenang. Wahyu 14 ayat 13 berkata, dan aku mendengar suara dari sorga. Ingat, ini suara dari sorga yang ngomong. Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ini baru benar-benar rest in peace, RIP, RIP. Jadi kata Paulus tadi pertama, Filipi 1, orang yang matinya menguntungkan adalah ketika hidupnya dalam Tuhan. Dan kedua, orang yang matinya tenang, beristirahat dengan tenang, dengan bahagia,
kalau dia mati dalam Tuhan. Sah-sah saja kita menulis RIP kepada teman medsos kita, teman FB kita. Tapi masalah dia benar-benar beristirahat dengan tenang atau tidak, itu Tuhan yang lebih tahu. Dan itu ditentukan ketika dia hidup. Tadi orang kaya dan Lazarus, dua-dua mati. Tapi satu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Tetapi yang satunya lagi dibawa ke tempat yang lain, yang dikatakan dia dikepung oleh api. Mungkin kalau sekarang Lazarus yang mati, orang miskin mati, tidak ada simpati, tidak ada tulisan RIP buat Lazarus. Tapi ini orang kaya, wah begitu banyak RIP-nya. Tetapi justru di hadapan Tuhan, yang mati, yang beristirahat dengan tenang adalah kalau dia hidup dalam Tuhan dan dia juga mati dalam Tuhan. Mari kita mau hidup dalam Tuhan dan mati juga dalam Tuhan, sehingga kita benar-benar rest in peace. Tuhan memberkati.